Halo dari Tanah Papua. Hari ini ayo ikut kajian. Kita akan ngetrip 5,5 jam ke distrik Seget. Lokasinya itu di Papua Barat Daya. So mari kita akan terbang dari Provinsi Papua dan kita lompat ke Provinsi Papua Barat Daya. Yuk. Selamat pagi dari Bandara Internasional Sentani. Kita sudah tiba pagi ini karena memang penerbangan kita hari ini itu menggunakan maskapai Super Airjet. Biasanya penerbangan dari dan ke Sorong itu banyak sekali kendala karena mostly itu kita akan delay. Tapi entahlah, berdoa aja semoga hari ini kita tidak akan delay karena itu akan ngefek juga ke trip kita. Apalagi kalau cuacanya itu lagi hujan, ini trip bisa dari 3 jam jadi 3,5 jam, bisa jadi 4 jam hanya karena apa? Lumpur. Tapi apapun itu disyukuri aja karena memang ini passionnya kajian. Kajian suka banget sama tanah Papua. Ini bagus. Ini saya punya asisten, namanya Rivaldo. Ada barang pecah belah ya, cairan, HP, uang, laptop gitu kan. Asin. Dan kalau kamu orang ke Bandara Sentani Jayapura, kamu akan ketemu musisi yang main biola, kamu lihat. Dan akhirnya kita dipanggil untuk boarding. Sangat kebetulan karena biasanya pesawat Super Airjet ini dia suka delay, tapi kita beruntung karena hari ini dia tidak delay. Untuk tiba di Sorong, kita akan menempuh perjalanan dengan dari Jayapura. Kita akan transit di Manokwari itu selama 45 menit dengan jarak tempuh itu 1,5 jam. Setelah itu kita akan terbang dari Manokwari menuju ke Sorong dalam jarak tempuh hanya 1 jam. Halo, dadah. Mari kita berangkat. Hari ini bakal jadi hari yang panjang. Kamu silakan prediksi kira-kira kajian tiba di Seget nanti jam berapa? Masih antri lewat. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ketemu dengan kajian atau baru lihat akunnya atau baru lihat kontennya kajian, perkenalkan kajian ini sehari-harinya juga adalah trainer public speaking di Tanah Papua tersertifikasi BNSPRI. Dan kita orang kali ini ke Seget karena kajian dapat undangan untuk melatih public speaking untuk teman-teman Pertamina Kilang Internasional RU7 di Kasim Distrik Seget, Papua Barat Daya. Anyway, ini kita sudah di dalam pesawat. Kajian lagi cari seatnya kajian karena hari ini nih lumayan ya, pesawat lumayan ramai dan kajian puji Tuhannya tuh dapat seat yang sepertinya di tengah kosong dan saya mengimaninya. Dan ternyata saudara-saudara apa? Betul, iya di tengahnya kosong jadi masih bisa balai-halai hawa. Ini kajian pakai masker karena kajian lagi sakit. Kajian tidak mau menjadi pembawa virus untuk orang lain ya, jangan. Jadi ingat kalau teman-teman lagi sakit nggak usah sok-sok gaya nggak pakai masker.
nanti kamu nyusahin orang lain. Perjalanan yang kajian suka setiap di tanah Papua tuh adalah view-nya tuh cantik banget. Tapi walaupun view-nya cantik, tetap aja kajian ngantuk. Jadi ya udah kita tidur aja ya, tidur. Tiba-tiba waktu berselang ternyata udah dapat pengumuman dan kajian kaget bangun karena ini sudah 30 menit lagi bakal landing di Manokwari. Ini adalah kota transit kita, yaitu kota Manokwari di Papua Barat. Ini kajian punya kota kelahiran. Biasanya nih kajian juga suka kesini nih bolak-balik. Cuma kali ini minta maaf ya Manokwari, kajian harus melangkahimu. Dan biasanya penerbangan yang transit di Manokwari ini tidak mengizinkan passengernya itu untuk turun ke bandara karena jarak itu dari runway ke mereka punya bangunan bandara tuh cukup jauh, sehingga biasanya penumpang harus nunggu tuh di pesawat ganti seat kayak gini nih sebelum nanti kita berangkat 45 menit lagi menunggu semua penumpang untuk naik ke pesawat. Dan tidak lama berselang ini kita kembali lagi terbang menuju ke kota Sorong, Papua Barat Daya. Kajian ini sebenarnya ini perdana kajian menginjakan kaki di distrik Seget. Jadi kajian itu tidak punya bayangan sama sekali ini tempatnya nanti kayak bagaimana, fasilitasnya nanti kayak gimana. Jadi ini benar-benar, dan akhirnya setelah 1 jam tampak juga kota Sorong dari sini, dari jendela, dan kita sudah landing. Kajian ambil bagasi dan kita cus keluar. Sudah selesai ambil bagasi, Tong OTW keluar karena mau ketemu dengan drivernya sebelum Tong menuju ke Seget. Dan dari PT Pertamina ini juga sudah ada PIC dari perusahaan yang juga sudah tunggu torang di bandara. Cuma nih ketong belum ketemu, belum tahu orangnya siapa. Jadi wis asla. Dan pas torang jalan ketong ketemu Bapak Topi Putih akhirnya. Halo Bapak Jenny. Oh ya, baik. Ayo. Ini di atas pesawat tuh kajian sempat lihat sih kayak langit kok agak gelap ya, tapi puji Tuhannya ternyata kita tuh bisa landing. Biasanya tuh kalau sudah cuaca jelek kita harus putar-putar gitu di atas. Rencananya setelah ini kita akan pergi ke HSSE checkpoint. Setelah itu akan makan siang dan kita akan melanjutkan perjalanan ke distrik Seget. Kita ke HSS checkpoint. Jadi sebelum kita jalan, kita harus medical check up dulu. Aduh, ini parah nih Tom, dosa-dosa semua kentara. Ini Pak Mantri. Halo Bapak Jenny. Tidak kenal tuh? Dan ini dinamakan DCU, Daily Check Up dari Pertamina. Jadi setiap staff, setiap orang yang mau keluar masuk perusahaan, mereka akan cek saturasinya, tekanan darahnya bagaimana, agar itu bisa menjadi catatan juga, biar kalau ada apa-apa di jalan itu bisa dihandle dengan cepat gitu. Karena kan ini mereka punya kantor jauh ya dari pusat kota, sehingga kalau ada apa-apa tuh nggak bisa benar-benar cepat-cepat gitu loh. Selamat makan guys. Dan setelah DCU kita akhirnya makan siang sebelum naik ke Seget. Makan siangnya nih kajian tidak makan sampai kenyang ya, karena trip perjalanan darat itu pasti shaking banget. Jadi paling kebanyakan ya kajian hanya belanja buah-buahan dan juga kajian stok untuk minuman ion agar tidak dehidrasi di jalan. Ya udah selesai belanja dan kita langsung menuju ke Seget. Ini kita punya kendaraan. Beda ya, bannya beda ya Wak, bukan yang level biasa di kota ya, nanti sebentar kita tanam ya. Pada akhirnya ini kita langsung menuju ke distrik Seget. Dalam perjalanan tuh memang shakingnya kayak begini karena memang jalannya kayak gitu. Dan 80% itu lumpur kayak begini karena 1 hari sebelum kita datang itu hujan. Ini kita membelah beberapa perkebunan sawit yang ada di Papua Barat Daya. Tapi kajian sendiri tuh menikmati jalan-jalan seperti ini karena kajian punya pekerjaan sehari-hari itu juga berhubungan dengan konservasi dan masyarakat adat. Jadi sudah kebala kita dengan yang namanya mabuk-mabuk darat kah, mabuk laut kah, mabuk udara kah. Tanah Papua sih seru sekali untuk dieksplor. Dan sepanjang perjalanan itu kajian juga merefleksikan, kajian punya diri, kenapa sih mau rela-rela, begitu rela banget kau nama tengahmu ya Nona untuk mau menempuh jalan dan keriuhan ini. Dan pada akhirnya tuh saya berpikir ini sudah yang bisa saya kontribusikan untuk tanah Papua gitu. Ketong nih mau tunggu siapa lagi yang mau
memberdayakan orang punya masyarakat. Kalau bukan anak Papua itu sendiri. Di tanah Papua nih kita sudah dapat nutrisi, kita sudah dapat berkat banyak sekali dari tanah ini, dan sudah saatnya sudah kita untuk kembali untuk menabur lagi, untuk memberkati tanah ini, untuk membangun masyarakatnya, membangun generasinya. Dan caranya kajian adalah melalui edukasi, melalui bidang yang kajian suka, yaitu public speaking. Makanya apapun tantangannya dan apapun rintangannya buat kajian itu, it's a part of my ministry, it's a part of my dedication to this island. Ini kurang lebih sudah jam 6.30 dan langitnya tuh masih terang dan sunsetnya makin cantik di sini, luar biasa. Tepat jam 7-an kita akhirnya masuk di kompleks Pertamina Kilang Internasional. Senang sekali, ini pertama kalinya kajian lihat dari dekat tentang Pertamina Kilang Internasional, dan mereka punya semburan api yang jadi tanda mereka punya produksi ya. Luar biasa sekali karena di tempat sekecil ini dan seterpencil ini kompleksnya mereka tuh cantik, rapi banget. Oh, akhirnya kita udah tiba. Ini jam 7.46 udah tiba, dan ini adalah meshnya. Dan saya mau ajak kamu orang untuk masuk ke dalam. Mari masuk ke dalam. Ini teman-teman lihat ruangannya besar sekali. Ada bus speaker nih, kayaknya bisa untuk karaokean. Kita lihat kamarnya. Ini kamar untuk malam ini dinginan. Sudah ada tempat tidur, ada AC, ada meja belajar, baju kerja atau visi. Langsung kamar mandi dan juga langsung lemari. Kalau kita buka, oh, that is so clean. Bersih banget ya. Dan kayak model kamarnya semuanya sama, kayak gini. Kita lihat lagi kamar yang di sebelah. Buset, luas banget nih. Untuk bertamu enak sekali. Ini kamar yang kedua. Tidak terlalu dingin ya? Iya. Ini kamarnya Valdo. Oke. Sama juga modelannya. Mau sholat, saya sholat. Kamar mandinya juga sama, modelannya juga. Terus ada lemarinya. Yap. Inilah tempat tinggal malam ini. Karena besok tuh setelah acara langsung kita balik lagi ke Solong. Jadi tidak sempat nginep yang sampai beberapa malam gitu, enggak. So, good morning everyone. Selamat pagi. Sekarang kita mau makan pagi dan melanjutkan aktivitas karena hari ini hari untuk training. So, let's following my videos for today. Satu hal yang kajian notice banget waktu kajian ke Pertamina Seget ini adalah tempatnya tuh rapi banget, dan juga staff-staffnya itu juga mereka teratur ya, sehingga tidak ada tuh namanya sampah berserakan atau orang yang ngasal-ngasal lewat dan segala macam, semuanya safety. Dan ini kita ke DCU dulu karena kita harus DCU atau daily check up sebelum memulai kegiatan. Dan kalau kulihat ini kan setiap hari nih ketika mereka mulai kegiatan sebelum mereka berangkat, dan menurut kajian ya itu bagus karena setiap orang tuh bisa tracking kesehatannya seperti apa, sehingga kalau macam misalnya ada tanda-tanda mau sakit itu bisa di cover duluan atau bisa di backup duluan. Seru banget. Sama menurutku ya, ini pasti pada jarang sakit deh di sini karena aku lihat tuh itu dia punya kendaraan tuh pakai sepeda gitu staff-staffnya untuk pergi ke kantor. Jadi memang benar-benar kau olahragamu sendiri dan kau bertanggung jawab atas kesehatanmu sendiri. Akhirnya kelar sudah di CU dan kita mulai OTW ke lokasi kegiatan. Kajian tidak sabar untuk menunggu teman-teman Pertamina Seget karena exciting sekali sudah jauh-jauh ke sini. Pokoknya harus ketemu mereka. Dan ini dia gedung serbaguna yang digunakan untuk training public speaking atau kelas public speaking kajian di hari ini.
unik sekali karena mereka nih masih pakai pakaian dinasnya mereka dan ini aktivitasnya mereka ya. Jadi benar-benar eye catching, Kajen suka banget karena warna-warni gitu, ada biru, ada orange, ada merah, ada putih. Dan teman-teman Pertamina Seget ini nih orangnya seru-seru banget karena ketika mereka latihan itu benar-benar tidak ada batasan antara yang senior sama junior atau yang posisinya tuh sudah di atas ataupun staff gitu. Jadi benar-benar bisa membaur. Berikutnya juga yang Kajen notice itu mereka punya goodie-goodie bag itu di atas rata-rata ya. Biasanya kita cuma pulsa 50.000, tapi ini tuh goodie bagnya tuh banyak dan branded semuanya. Selanjutnya juga Kajen notice kalau teman-teman ini ternyata mereka tuh ada yang baru selesai shift atau mereka yang baru mau mulai shift nanti siang. Jadi seru banget bisa belajar sama mereka. Dan ini mereka hari ini belajar tentang bagaimana mempresentasikan atau merepresentasikan diri mereka dan kaitannya antara public speaking dan personal branding. Karena teman-teman Pertamina Seget ini mereka itu punya perlombaan setiap tahun dan selalu setiap tahun tuh ada teman-teman Pertamina Seget yang mewakili sampai di level nasional. Itulah kenapa public speaking dan personal branding itu diperlukan di dalam pelatihan kali ini. Dan akhirnya ini sudah selesai dan kita foto-foto bareng sama kakak-kakak di Pertamina Seget. Pokoknya Kajen senang sekali jauh-jauh datang ke sini tuh tidak rugi dan juga senang karena bisa berbagi sama kakak-kakak di Pertamina Seget. Semoga ilmu yang Kajen bagikan itu bisa teraplikasi dengan baik buat kakak-kakak semua dan sukses buat kakak-kakak semua. Pokoknya tetap gas dan menyala. Dan akhirnya udah selesai dari venue, udah selesai. Ini mau balik ke penginapan, mau ngambil barang. Setelah itu kita akan pulang lewat jalur laut. Barang-barang semua sudah dibawa ke mobil, tapi anyway I have to show you. Mereka punya belakang mes. Kau lihat. This view. Enak banget nih. Jadi yang di belakang sana itu adalah lapangan golf. Ini semuanya lapangan golf. Asri banget. I love it. Sayangnya kita tidak berlama-lama di sini karena saya harus kembali. Dan sekarang kita harus kembali ke Sorong. Di prepare tapi saya tidak sempat minum, kurang begitu suka minuman panas. Gonna miss this place, really comfortable, yeah, I love it. Let's go. Goodbye. It's time to back to the reality. Semuanya asri banget. Let's go back. Ada dek. Sip. Oke dek. Kita gas. Kakak mari. Kita kembali. Halo teman-teman PT Kilang Pertamina Internasional, terima kasih banyak untuk waktunya. Senang sekali bisa eksplor daerah ini dalam waktu yang singkat banget. Semoga kita akan bertemu kembali. Dadah. Dan karena cuaca cukup cerah, kita pulang menggunakan jalur laut. Ini adalah booth khususnya mereka untuk staf Pertamina dan it's an honor buat Kajen karena Kajen pulang menggunakan booth ini. Kita tidak 3,5 jam jumping dan bumping ya. Kita hanya di laut cukup 1,5 jam dan kita udah tiba di Sorong dengan selamat. Maaf ya Wak, kita turunnya harus hati-hati. Kita karena tulang-tulang jopo. Jangan sampai ada yang tapalecok di badan ini karena nanti udah cantik-cantik bengkol lah kita. Dan begitulah teman-teman tripnya Kajen yang hanya 1 hari beberapa jam saja dan kita kembali lagi ke kota Sorong. Kenapa Kajen tripnya kok cepat banget? Karena memang Kajen punya jadwal-jadwal yang cukup mepet ketika Kajen ngetrip ke sana sehingga tidak punya banyak waktu untuk bisa jalan-jalan explore lebih jauh. And
Anyway, selanjutnya kita akan kemana ya? Kajian setelah bermain-main di Papua Barat Daya, kayaknya kita seru banget kalau ke Kabupaten Jayapura dulu, baru setelah itu kita ke Kabupaten Paniai. Gimana guys? Setuju nggak? Oke anak-anak, thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.